Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Randall Spector, sang saudara lelaki Mark Spector. Cerita awal Randall terdapat dalam komik Hulk Magazine isu 17 dan 18. Seperti Mark Spector, Randall dahulu bekerja sebagai tentara bayaran. Randall dan Mark pernah bersama-sama disewa oleh lembaga intelijen di Italia. Mereka bertugas menyalurkan senjata untuk suatu kelompok anti-komunis. Meskipun begitu, Randall memilih berkhianat. Dia berpindah ke pihak musuh demi bayaran yang lebih besar. Pengkhianatan ini dipergoki oleh seorang wanita bernama Lisa, yang merupakan kekasih Mark. Lisa langsung saja mengkonfrontir Randall. Sayang sekali Randall memilih untuk melukai Lisa memakai pisau. Setelah itu, Randall bergegas melarikan diri. Dalam kondisi sekarat, Lisa ditemukan oleh Mark yang jelas merasa terguncang. Kepada Mark, Lisa menceritakan apa yang telah terjadi. Tidak lama setelahnya Lisa meninggal dunia. Kematian Lisa membuat Mark murka, maka dia ingin membalas dendam. Selama berhari-hari, Mark memburu Randall. Pada akhirnya, Randall menemukan posisi yang bagus untuk bertahan sambil menembaki Mark memakai senapan otomatis. Karena tak ada pilihan lainnya, Mark nekat melemparkan granat pada Randall. Dengan demikian, tubuh Randall pun terkena ledakan granat. Akibat ledakan granat, Randall terluka tapi masih hidup. Dia lalu dibawa ke rumah sakit. Pada periode perawatan ini, Randall juga menjadi gila. 3 bulan kemudian, dia kabur dari rumah sakit. Dalam pelarian ini, Randall membunuh seorang suster dengan cara mencekiknya. Sejak itu, Randall menghilang tanpa kabar. 10 tahun kemudian, Randall datang ke kota New York. Dia menyimpan dendam terhadap Mark Spector atas konflik dahulu. Jadi dia ingin melakukan pembalasan. Terlebih dulu, dia tentu harus memancing Mark keluar. Dengan mengenakan topeng dan bersenjatakan sebuah kapak, Randall melakukan pembunuhan berantai. Sasarannya adalah suster yang berjalan sendirian pada malam hari. Randall mencekik lalu memakai kapak untuk membunuh korbannya. Randall memilih kapak sebagai senjatanya karena kenangan masa kecilnya. Dahulu ketika masih kecil, Mark dan Randall senang bermain bersama. Randall berpura-pura menjadi koboi yang menggunakan pistol, sedangkan Mark menjadi orang Indian yang menggunakan kapak. Mark selalu bisa mengalahkan Randall, jadi sekarang Randall memilih memakai senjata Mark. Teror pembunuhan berantai oleh Randall tentu membuat para suster merasa sangat ketakutan. Karena identitasnya tidak diketahui, Randall mendapat sebutan Headshot Man. Ketika korban Randall sudah mencapai 9 orang suster, Jack Lockley membaca berita tentangnya di koran. Jack ingin menyelidiki kasus ini, maka Jack bertanya kepada Crowley, yaitu kawannya yang memang tahu berbagai informasi tersembunyi. Crowley diberi uang oleh Jack sehingga mengungkapkan sesuatu. Ternyata pada mayat salah satu korban ada catatan yang ditinggalkan oleh Headshot Man. Dalam catatan tersebut, Headshot Man mengumumkan akan melakukan pembunuhan setiap malam, sampai dia bisa berhasil mendapatkan Lisa dan kekasihnya. Polisi tidak menunjukkan catatan ini kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan. Polisi tentu tidak tahu siapa orang-orang yang dimaksud pada catatan tersebut. Sebaliknya, Jack Lockley sontak tercengang begitu mendengar kata-kata Crowley. Dia seketika itu teringat masa lalu Mark Spector, serta konflik yang melibatkan Randall. Walaupun begitu, Jack tetap berpura-pura tenang di depan Crowley seolah tidak tahu apa-apa. Setibanya di rumah, Stephen Grant membahas tentang Headshot Man bersama kekasihnya yang bernama Marlene. Kepada Marlene, Stephen menceritakan siapa itu Randall. Stephen tentu ingin menghentikan kejahatan Randall. Demi tujuan tersebut, dia akan beraksi sebagai Moon Knight. Untuk membantu Stephen, Marlene mengusulkan sebuah ide, yaitu dirinya akan menyamar sebagai suster agar bisa memancing Randall. Stephen sontak menolak, sebab tak mau membahayakan nyawa Marlene. Namun Marlene tetap bersikeras akan melaksanakan penyamarannya. Ujung-ujungnya Stephen hanya bisa marah, tapi tak sanggup mencegah keinginan Marlene. Pada malam harinya sesuai rencana, Marlene mengenakan seragam suster dan berjalan sendirian dengan diawasi oleh Mark Spector yang menjadi Moon Knight. Tiba-tiba Randall muncul dan menyergap Marlene. Tetapi ada sesuatu di luar rencana, yaitu beberapa polisi berusaha menembaki Randall. Marlene dimanfaatkan sebagai tameng oleh Randall. Akibatnya, Marlene pun tertembak. Sambil membawa Marlene yang terluka, Randall bergegas berlari pergi. Sedangkan Mark melumpuhkan para polisi dan segera mengejar Randall. Perburuan ini terhenti di Central Park. Di sana, Randall menegaskan bahwa orang yang dia inginkan adalah Mark Spector. Randall memang tidak tahu bahwa Moon Knight adalah Mark.
Agar bisa lolos, Randall melukai punggung Marlin memakai kapak dan buru-buru pergi. Mark tentu terpaksa mengabaikan Randall, sebab sangat mencemaskan keadaan Marlin. Mark sendiri semakin marah terhadap Randall. Kini bertambah lagi alasan baginya untuk menghabisi Randall. Saat itu dua orang polisi datang menghampiri Mark. Maka Mark menyuruh mereka berdua memanggil ambulans untuk menyelamatkan nyawa Marlin. Sedangkan Mark sendiri berlanjut mengejar Randall lagi. Dalam pelarian menghindari Mark, Randall membunuh seorang gelandangan serta menculik seorang wanita. Randall juga bersembunyi dan mampu menyergap Mark. Bahkan dia membuat Mark terluka memakai kapaknya. Walaupun keadaan tidak mudah, Mark tidak menyerah. Dia terus berusaha memburu Randall dan membuatnya terpojok di Central Park. Mark juga menyebutkan nama Randall. Tentu Randall bingung bagaimana Moon Knight bisa tahu namanya. Di tengah kebingungan ini, Randall memilih melepaskan wanita sandranya dan bersembunyi di terowongan, sedangkan Mark terus mengejarnya. Mark juga melepaskan topeng Moon Knight untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Mark Spector. Begitu mengetahui fakta ini, Randall memutuskan keluar dari persembunyiannya. Dengan amarah yang didorong dendam, dia nekat menerjang Mark. Akibat lukanya, Mark tidak sanggup memberi banyak perlawanan, melainkan hanya bisa menghindari segala terjangan Randall. Karena dikuasai emosi, Randall bertindak ceroboh dalam menyerang. Ujung-ujungnya lompatan Randall justru membuatnya tertusuk batang pohon. Dengan demikian, Randall pun meninggal dunia. Sedangkan topeng dan kapaknya terjatuh ke air. Kematian Randall menimbulkan kesedihan pada diri Mark. Walaupun Randall merupakan orang yang jahat, Mark memang masih menyayangi saudaranya itu. Selanjutnya, Mark berangkat ke rumah sakit untuk melihat keadaan Marlin. Saat itu Marlin masih kritis, dia kehilangan banyak darah. Mark jelas merasa sangat khawatir. Untungnya nyawa Marlin terselamatkan. Keesokan paginya kondisinya mulai membaik. Walaupun sempat diceritakan mati, Randall Spector tampil kembali dalam komik Mark Spector Moon Knight isu 35-38. Bertahun-tahun semenjak kejadian Headshot Man, Randall muncul untuk mengacaukan hidup Mark lagi. Pada suatu malam, Mark pulang bersama Marlin dengan mengendarai mobil. Tak disangka, tiba-tiba bagian rumah Mark hancur lebur dalam ledakan. Mark cemas kawannya yang bernama Francie terkena ledakan. Maka dia bergegas memakai kostum Moon Knight dan bergerak untuk memeriksa rumahnya yang sedang terbakar. Sementara itu, Marlin menelpon polisi. Saat itu Marlin tanpa sengaja melihat seseorang yang menyelinap. Dia menduga sosok tersebut merupakan pelaku peledakan, maka dia langsung mengejarnya. Marlin tercengang melihat sosok tersebut adalah Randall Spector, lengkap dengan topeng dan kapaknya. Seketika itu Marlin teringat memori menakutkan di mana Randall membuatnya nyaris mati. Walaupun begitu, Marlin bisa mengesampingkan rasa takutnya dan berusaha menyerang Randall. Sayang sekali Marlin justru dikalahkan oleh Randall. Pada akhirnya Mark Spector kembali sambil membawa Frankie yang masih hidup tapi tak sadarkan diri. Mark seketika itu terkejut melihat Marlin juga sedang pingsan. Yang lebih mengagetkan lagi, di dekat Marlin ada topeng yang dahulu dipakai oleh Randall. Mark langsung menduga ada seseorang yang berpura-pura menjadi Randall dan menyerang Marlin. Dengan marah, Mark bertekad untuk melakukan pembalasan terhadap orang tersebut. Di sebuah bangunan di Manhattan, para prajurit bernama Knights of the Moon menemui seorang wanita. Sang wanita bernama Nephthys alias Sandal Swan dan mengenakan kostum yang sangat mantap. Kepada Nephthys, Knights of the Moon melaporkan bahwa Randall Spector telah pulang. Dengan diiringi Knights of the Moon, Nephthys menghampiri Randall dan memeluknya. Ketika ditanyai tentang topengnya, Randall mengungkapkan memang sengaja meninggalkan topengnya untuk memicu reaksi psikologis dari Mark. Randall, Nephthys, dan Knights of the Moon merupakan penyembah Khonshu. Namun mereka menentang Mark. Mereka justru menganggap Mark tidak layak menjadi avatar Khonshu. Sementara itu Mark melakukan penyelidikan sampai akhirnya dia tiba di bangunan markas Randall. Di dalam bangunan itu dia melihat ada banyak benda Mesir kuno, misalnya patung Khonshu. Tidak lama kemudian Mark dikeroyok oleh Knights of the Moon. Rupanya Knights of the Moon lebih kuat dibanding perkiraan Mark. Bahkan mereka mampu melepaskan tongkatnya. Pengeroyokan ini terhenti ketika Mark bertemu Randall dan Nephthys. Saat itu Randall juga memegang kapak serta membawa kepala patung Khonshu yang diambil dari rumah Mark. Kepada Mark, Randall mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan.
Sesungguhnya, orang yang dahulu mati tertancap pohon di depan mata Mark bukanlah Randall yang asli, melainkan orang lain yang wajahnya telah menjalani operasi plastik. Selain itu, orang tersebut juga diberi obat-obatan dan dipengaruhi pikirannya. Melalui proses ini, orang tersebut mengira dirinya adalah Randall Spector. Sedangkan Randall yang asli masih hidup dan kini berdiri di depan Mark. Tentu saja, Mark tercengang mengetahui fakta tersebut. Di tengah keterkejutan ini, tanpa terduga Punisher alias Frank Castle mendobrak masuk mengendarai motor. Rupanya Punisher sedang melakukan investigasi penyelundupan senjata dari organisasi AIM. Investigasi ini membawa Punisher pada Randall, Nephthys, dan Knights of the Moon. Persenjataan AIM itu memang dibeli oleh mereka. Setelah datang, Punisher langsung saja membantai Knights of the Moon, sekaligus berusaha menembaki Randall dan Nephthys. Mark tidak mau Randall dan Nephthys mati, sebab dia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada Randall. Karena itu, Mark nekat menghalangi Punisher. Akibatnya, sempat terjadi pertarungan antara Mark melawan Punisher. Pertikaian mereka dimanfaatkan oleh Randall dan Nephthys untuk melarikan diri. Sementara itu, duel Mark dengan Punisher terus berlangsung, sampai akhirnya Mark memperlihatkan sesuatu, yaitu gudang berisi banyak sekali persenjataan AIM. Pertikaian Mark dengan Punisher pun terhenti. Mereka berdua memutuskan bekerja sama memburu Randall dan Nephthys. Punisher sendiri bersedia terlibat sebab masih ada satu peti senjata AIM yang belum dia temukan. Bersama-sama, Mark dan Punisher melakukan pencarian. Mereka menaiki pesawat Mark yang disebut Angel Wing, menaiki motor Punisher, serta memasuki terowongan hingga mereka tiba di suatu laboratorium bawah tanah. Di sana, mereka menemukan Nephthys bersama Knight of the Moon yang memegang senapan laser buatan AIM. Sedangkan Randall entah kenapa sedang berada di dalam sebuah tabung. Mark dan Punisher lalu dikeroyok oleh Knights of the Moon. Walaupun kalah jumlah, ujung-ujungnya mereka berdua berhasil melumpuhkan semua musuh tersebut. Sekarang fokus perhatian mereka adalah Randall yang sudah keluar dari dalam tabung. Randall juga mengenakan kostum Moon Knight seperti yang dipakai Mark. Punisher sebenarnya berniat menembak Randall, tapi Mark mencegahnya karena ingin mendapat penjelasan. Kemudian Nephthys pun berbicara. Awalnya Randall dan Nephthys adalah sepasang kekasih biasa. Sampai suatu hari, Randall kembali dari pekerjaan tentara bayaran. Randall juga membawa pulang sebuah naskah papirus kuno. Setelah membaca dokumen kuno itu, Randall dan Nephthys menganggap diri mereka ditakdirkan untuk sesuatu yang agung. Mereka lalu bergabung dengan kelompok pemuja Khonshu yang disebut Cult of Khonshu. Seiring waktu, mereka mampu menjadi pemimpin kelompok tersebut, sehingga bisa mengatur para prajuritnya, yaitu Knights of the Moon. Berdasarkan naskah kuno temuan Randall pula, Nephthys memerintahkan Cult of Khonshu membuat alat yang bisa menyerap energi dari cahaya bulan. Energi tersebut diarahkan pada tabung yang tadi dimasuki Randall. Penjelasan Nephthys ini disela oleh Punisher yang merasa tidak sabar. Dia mengambil senapan energi dan berniat menembak Nephthys. Mark yang masih ingin tahu lebih banyak dengan sigap mendorong Nephthys agar tidak terkena tembakan. Sedangkan Randall menjadi marah dan hendak menerjang Punisher. Saat itu Randall juga mengumumkan namanya sekarang adalah Shadow Knight. Dengan sigap, Punisher langsung saja menembak Randall. Akibatnya Randall pun terjatuh. Awalnya dia tampak mati akibat tembakan tersebut. Walaupun begitu, dengan cepat Randall justru bangkit kembali. Randall mengklaim dirinya sebagai pewaris kekuatan sejati Khonshu dan akan menggantikan Mark sebagai avatar sang dewa. Bangkitnya Randall membuat Mark terkejut. Sebaliknya, Nephthys merasa senang. Rupanya proses pemberian energi dari sinar bulan telah membuahkan hasil. Tubuh Randall sekarang menjadi lebih perkasa. Punisher tidak percaya pada kekuatan bulan. Dia menganggap Randall mampu bertahan karena memakai pakaian pelindung. Maka dia menembakkan energi lagi pada Randall. Walaupun terkena energi, Randall sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan dia mampu bergerak mendekati Punisher dan mencengkram senapan yang dipegang Punisher. Sempat terjadi upaya perebutan senapan, sampai akhirnya senjata tersebut menembak bagian atap laboratorium. Akibatnya, atap itu pun runtuh dan menciptakan lubang. Dari lubang hasil tembakan, air langsung mengalir masuk dengan deras. Karena terkena gelombang air ini, Mark pun pingsan. Begitu terbangun, Mark sedang digantung di sebuah pohon. Lokasinya adalah tempat di mana Hatchetman dahulu tewas. Di dekat Mark, ada Randall yang memegang sebuah kapak besar. Kepada Mark, Randall menceritakan apa yang telah terjadi. Randall mampu mengeluarkan Mark dan Nephthys dari laboratorium yang dilanda banjir.
sebagian Knights of the Moon tidak sempat selamat, sedangkan Punisher ditinggalkan begitu saja. Selanjutnya Randall bercerita tentang masa lalu yang lebih jauh. Dahulu ketika masih bekerja sebagai tentara bayaran di Afrika, Mark bersama kelompoknya pernah membantai kelompok tentara bayaran musuh. Tanpa diketahui Mark, di dalam kelompok musuh tersebut sebenarnya ada Randall. Dalam peristiwa pembantaian ini, Randall selamat. Meskipun begitu, dia menjadi marah, sebab dia menganggap Mark menyadari adanya Randall namun tetap menembakinya. Seusai kelompok Mark pergi, Randall berjuang berjalan tak tentu arah di gurun demi mencari pertolongan. Karena keadaan tubuhnya semakin lemah dan kondisi lingkungan yang berat, Randall merasa putus asa. Pada suatu malam, ketika sedang merangkak di pasir, Randall tiba-tiba terjatuh ke terowongan bawah tanah. Di situ dia menemukan gulungan kuno. Sambil membawa gulungan tersebut, Randall memutuskan menyusuri terowongan sampai dia melihat ada celah yang dilewati cahaya. Melalui celah tersebut, Randall mengintip. Randall menyaksikan Mark Spector yang tampak terbaring mati di dekat patung Dewa Khonshu. Di sana ada pula Marlin yang bersedih. Walaupun begitu, Mark kemudian bangkit kembali berkat Khonshu. Seusai Mark dan Marlin pergi, Randall bergegas keluar dari persembunyiannya dan berlutut di hadapan patung Khonshu. Kepada Khonshu, Randall memohon diberi kekuatan juga. Harapannya tidak terwujud. Randall tidak mendapatkan kekuatan apapun. Ini membuat Randall merasa iri dan marah terhadap Mark. Ujung-ujungnya dia pulang ke Amerika Serikat dengan membawa gulungan kuno yang dia temukan. Isi gulungan itu diterjemahkan oleh Nephthys. Berdasarkan gulungan itu, dahulu pada awalnya ada 2 Khonshu. Salah satu Khonshu ini merampas kekuatan satu Khonshu lainnya. Proses ini dilakukan dengan cara membunuh Khonshu tersebut pada bulan purnama di bawah susunan bintang tertentu. Begitu mendengarnya, Mark menganggap cerita itu hanyalah dusta. Sebaliknya, Randall sangat percaya pada cerita itu. Kini Randall ingin berbuat hal serupa seperti cerita tersebut. Dia akan menjalani duel maut menghadapi Mark. Apabila berhasil membunuh Mark dalam pertarungan, Randall akan menjadi avatar Khonshu sejati. Karena itulah Randall kemudian memotong tali yang menggantung Mark. Dengan demikian, terjadilah baku hantam antara Mark yang memakai tongkat melawan Randall yang memakai kapak. Cerita Randall Spector akan kami lanjutkan bulan depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.